Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah yang dimuliakan Allah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tonton video ini hingga akhir agar tidak terjadi salah paham dan fitnah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat kehidupan Nabi Isa alaihi salam. Mulai dari kelahiran, masa kenabian hingga akhir perjalanan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah salah seorang Nabi Ulul Azmi. Penciptaannya serupa dengan penciptaan Nabi Adam, yaitu tanpa adanya seorang ayah. Berikut ulasannya. Kakek Nabi Isa bernama Imran. Ketika istrinya hamil, ia bernazar untuk menjadikan anak yang dikandungnya sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Ia berharap melahirkan bayi laki-laki, namun yang lahir adalah bayi perempuan. Lalu ia menamainya Maryam. Setelah Maryam beranjak besar, ia dikirim ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat di sana. Nabi Zakaria menjadi wali bagi Maryam. Di Baitul Maqdis Maryam sangat tekun beribadah hingga mencapai derajat spiritual yang sangat tinggi sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan makanan dari langit untuknya. Saat Maryam sedang beribadah dan melakukan uslah di Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat dalam bentuk manusia guna memberikan seorang anak lelaki yang suci. Menurut sebagian riwayat, Maryam mengandung dengan cara memakan 2 butir korma yang dibawakan oleh Jibril kepadanya. Tak kala tiba masa kelahiran Nabi Isa alaihi salam, Maryam dituntun menuju sebuah tempat di bawah pohon kurma. Maryam sangat risau dengan berbagai tudingan orang-orang, namun bayi yang baru saja lahir dapat berbicara sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghibur ibundanya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dan dapat dibaca dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 23-26. Dengan hati mantap, sembari menggendong anaknya, Maryam kembali ke kaum dan keluarganya. Masyarakat yang hanya mampu melihat secara lahiriah masalah ini, memandang Maryam dengan penuh curiga. Dan tiba-tiba bayi itu dapat berbicara. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Dengan ucapan ini, Nabi Isa menepis tuduhan keji yang dialamatkan kepada ibunya dan juga menetapkan kenabiannya di hadapan umatnya. Nabi Isa alaihi salam tumbuh dalam didikan Bunda Maryam hingga usia 7 atau 8 tahun. Dalam masa itu, risalah Nabi Isa adalah memberikan hidayah kepada Bani Israel dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Allah mengajarkan Taurat dan Injil dan menganugerahkan hikmah dan berbagai ilmu khususnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya kepada umat. Di antara mukjizatnya adalah menciptakan burung dari tanah dengan meniupkan ruh dan membentuknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berubah menjadi seekor burung. Menyembuhkan orang buta dengan izin Allah, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, mengabarkan makanan yang disantap dan disimpan oleh masyarakat. Hidangan langit adalah salah satu mukjizat lain Nabi Isa untuk memenuhi permintaan Hawariyun. Meski hidangan itu hanya 9 potong roti dan 9 ekor ikan kecil, namun dapat mengenyangkan 4.000 orang. Meski Nabi Isa memiliki berbagai mukjizat, namun hanya segelintir orang yang beriman kepadanya dan yang paling menonjol adalah Hawariyun yang berjumlah 12 orang. Bani Israel yang mengingkari Nabi Isa alaihi salam mendapatkan laknat beliau. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mereka dikutuk menjadi kera. Sebagian orang Yahudi yang memusuhi Nabi Isa berencana membunuh beliau. Salah seorang Hawariyun bernama Yahuda berkhianat dan menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihi salam, maka tempat tersebut disergap. Mereka menangkap seseorang yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Kristen dan yang lainnya meyakini bahwa yang disalib pada hari Jumat dan dibunuh itu adalah Nabi Isa. Setelah 3 hari dari kematian Nabi Isa berlalu, pada hari Minggu beliau hidup kembali dan naik ke langit. Namun Al-Quran menolak anggapan bahwa Nabi Isa alaihi salam telah disalib dan dibunuh. Dan lantaran ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.
Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157-158. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari kejahatan musuh-musuhnya dan mengangkatnya ke langit hingga pada saatnya kelak. Yaitu saat kemunculan Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kembali ke bumi untuk membantu dan mengikuti Imam Mahdi, termasuk menunaikan sholat di belakangnya. Itulah kisah singkat perjalanan Nabi Isa dari awal kelahiran hingga akhir perjalanan Nabi Isa. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, berkah dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.